Dan yang diurus bukan cuma domba aja. Yang diurus itu lihat tanah begini besar, ada air yang mesti mesti disediakan, kita mesti ambil dari sungai. Nama saya Ronald. Saya asalnya dari Jakarta. Saya di sini dari tahun 92. Saya datang ke Australia dengan maksud untuk belajar sekolah SMA. Saya mau kuliah juga dulu rencananya. Apa mau saya sampai sekarang di sini dan punya farm. Farm saya ada di selatan Australia, tepatnya di negara bagian Victoria. Dan tempat ini, desa ini namanya Murchison, di sebelah utara dari Victoria. Farm ini berdiri waktu itu saya beli tahun 2017 dari orang tua ya, yang dulunya peternak sapi. Dia mau pensiun, jadi udah selesai, dia udah umur 72 ya, jadi udah nggak mau lagi, udah ada gangguan kesehatan juga. Nah, ya akhirnya saya ambil alih usahanya. Habis itu saya setahun piara sapi. Setelah itu saya beralih ke domba Dorper. Ya, karena pada saat itu kekeringan ya. Curah hujan makin lama makin sedikit. Udah sedikit di tempat ini, tapi makin lama makin sedikit. Yang rata-ratanya 30 cm per tahun. Pada saya saat beli itu cuma 15 cm setahun, setengahnya. Mungkin lebih kurang ya, 12 kayaknya, 12 cm. Semuanya tanah, rumputnya nggak tumbuh. Jadinya kita beralih ke Dorper, karena Dorper itu lebih gampang ya, nggak terlalu banyak perawatannya, dan makannya juga nggak cerewet. Jadinya kita dibilangin sama peternak lain, coba aja piara Dorper. Dan dengan kualitas pakan yang kurang baik, tapi hasilnya bagus. Jadi kita terus aja piara Dorper terus. Waktu kita beli farm ini, kita udah dijanjiin sama dia, kalau misalkan saya ini bakalan dikasih pelatihan khusus dari dia buat sapi terutama. Tapi begitu saya berganti ke domba, temennya dia yang ambil alih buat ngajarin saya untuk domba, untuk beternak domba. Nggak banyak perbedaan, tetapi ada teknik-teknik khusus yang mesti dilakukan buat domba itu. Sekarang ini udah mau masuk musim panas ya. Bisa lihat semua di situ, rumputnya udah mulai menipis hijauannya, semuanya udah mulai kecoklatan. Mestinya musim panas ini bulan Desember, tapi kayaknya datangnya lebih cepat ya musim panas tahun ini. Curah hujan makin sedikit. Kita lihat hawa juga makin panas. Ini saya begini ini banyak sekali lalat. Jadinya ya maklum aja. Pakai topi dan kacamata bukan untuk gaya ya. Ini mataharinya terik sekali, kalau kena kulit sakit. Jadinya
mesti pakai topi supaya nggak kebakar kulitnya. Juga kacamata supaya nggak silau, karena ultravioletnya terlalu keras. Ini radiasi ultravioletnya di Australia ini. Saya kalau ternak domba nggak bisa satu aja, breeding atau fattening. Soalnya kalau fattening itu kita lihat hasilnya nggak untung kalau cuma fattening. Jadi harus breeding dan fattening. Jadi kita bisa lihat profitnya lebih bagus kalau kayak begitu. Di Java Farm ini kita commercial breeder sebutnya. Jadi kita punya indukan dan punya yang kita jual anakannya. Dan pemilihan genetik di Java Farm ini sangat ketat ya. Jadi kita nggak bisa yang genetik biasa-biasa aja, itu nggak bisa hidup di Java. Soalnya kenapa? Karena saya ini cuma 1 minggu, cuma 1 kali pergi ke farm ini, dan yang diurus bukan cuma domba aja. Yang diurus itu lihat tanah begini besar, ada air yang mesti dipompa mesti disediakan, kita mesti ambil dari sungai, ada pagar yang mesti selalu diurus, karena domba-domba ini khususnya kalau bulan-bulan segini itu mau rontokin dia punya bulu, dia selalu garuk-garuk di punggungnya di kawat ini, di pagar ini, lama-lama dia rusak. Jadi kita terus mesti lihat, kalau dia rusak pagarnya, dia bisa tembus ke tangga, tembus kemana-mana, ke jalan. Jadi selalu kita harus patroli, ngeliatin. Banyak sekali tugasnya ya, buat seminggu sekali itu cukup padat. Jadinya kita nggak bisa konsentrasi sama domba. Domba ini dia harus bekerja sendiri. Dia punya tugasnya. Saya juga punya tugasnya. Tugas dari domba ini harus memproduksi cempe-cempe supaya bisa dijual. Tugas saya sebagai peternak, saya harus kasih tanah, tempat tinggal yang baik buat domba ini. Rumputnya harus saya jaga dengan curah hujan minimum, pagar, air, itu tanggung jawab saya. Begitu, kita semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Buat pemilihan genetik juga, domba-domba ini kalau kurang baik kita juga mesti jual. Itu tugasnya commercial breeder. Saya nggak jual per bulan, soalnya masih kecil ya. Jadi saya sekali jual per tahun itu 2 kali jual. Karena kalau 1 bulan dijual sedikit-sedikit gitu, itu rugi di ongkos. Karena transport itu ongkos. Agen yang ngejual itu mesti dikasih persentasenya. Jadinya kita lihat nggak bagus kalau misalkan jualnya per bulan sedikit gitu. Jadi 2 tahun sekali kita jual sekali 60, sekali 80. Nah, besok hari Kamis kita mau jual sekitar 60 ekor kali kira-kira. Jadi kita nggak main 2-3 biji jual. Kita commercial breeder, kita bukan retail ya. Nah, pasar ada 2, pasar lokal sama non lokal. Pasar lokal itu di sini cuma kecil ya. Setiap penjualan minggu aja cuma rata-rata 8.000 ekor yang dijual. Pasar kecil. Harganya juga 20% lebih rendah daripada pasar non lokal. Pasar non lokal itu gede, sekitar 2 jam dari farm sini. Itu setiap minggunya rata-rata 50.000 sampai 80.000 ekor yang dijual. Jadi semua pemain-pemain gede datang ke pasar itu, harga pun
agak beda. Kesulitannya di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu tenaga kerja, itu udah pasti. Karena kita di sini nggak ada orang ya, lihat tanah begini gede. Cuma ada saya sendiri, radius berapa 2 kilometer ini nggak ada orang. Jadi ya kesulitannya ya tenaga kerja itu yang bantuin saya. Jadi apa-apa mesti sendiri, mulai dari betulin pagar, ambil air, kebanyakan harus sendiri ya. Terus juga yang kedua yang pasti cuaca. Cuaca ini kita untung-untungan dapatnya. Kalau kayak tahun ini bagus, curah hujannya banyak, jadinya kita masih bisa lihat rumput. Bulan November akhir masih bisa lihat rumput sedikit meskipun nggak hijau ya. Tapi nanti pas bulan Februari habis semua karena nggak ada hujan. Kita mesti siap dengan pakan kering dan air yang cukup buat mereka. Itu. Dan juga yang kesulitan lain hama ya, seperti kanguru. Kanguru tuh datang dia makanin rumput kita, nanti domba-domba kekurangan makannya. Kanguru kalau 1-2 nggak apa-apa, tapi mereka kanguru itu nggak pernah datang 1-2 biji aja. Mereka datang 50-70, habis semua rumput bisa dimakanin. Mereka juga bisa lokasi ya, pagar itu dilepatin sama dia, tapi yang kecil suka nggak sampai, dia bisa merusak pagar juga. Itu kita mesti benerin lagi kalau itu terjadi. Kan? Juga kanguru itu kita suka ngumpet ya, kalau ada pohon-pohon gini kita mesti hati-hati. Kanguru itu suka ngumpet. Yang biasa yang mau bikin kita cedera itu kanguru itu, yang kepala kangurunya, bosnya itu bisa tingginya 2 meter, lebih tinggi dari saya. Saya 180, dia bisa 2 meter. Dan gede, bisa hampir 170 kilo ya. Itu kita mesti hati-hati. Juga musang itu suka datang kalau malam-malam. Cempe-cempe yang kecil itu suka dikejar sama mereka. Dan musang itu nggak makan loh. Dia cuma makan sedikit, habis itu dia berburu. Dia gigit, dia matiin, habis itu dia tinggal. Itu musang. Kebakaran juga. Itu kalau angin seperti ini dengan kelembapan 30%, hawa panas 40 derajat, 45 derajat, kita lihat rumput-rumput ini saling bergesekan kan. Kalau kena angin itu dia bisa jadi api. Begitu dia jadi api, dia bisa nyamber semua. Oke. Buat luas lahan kita ada 30 hektar, populasinya 200. 8 indukan, 2 jantan, sisanya cempe-cempe yang bakalan mau dijual nanti hari Kamis. Nggak ada sama sekali ya background ternak ya. Saya kesini buat sekolah dulu. Saya kuliah di Melbourne. Jurusannya Banking and Finance, keuangan dan perbankan ya. Ya, saya kuliahnya perbankan dan keuangan, Banking and Finance. Nggak ada sama sekali ternak. Edukasi tentang ternak sama sekali nggak ada. Yang saya sekarang ini punya ilmu itu karena diturunkan dari peternak-peternak sekitar kami ya. Mereka selalu bagi ilmu ke saya. Mereka tahu saya ini nggak ada pengalaman apa-apa. Jadi mereka dengan senang hati kasih dia punya pengalaman dan ilmu mereka. Dan juga kebanyakan dari mereka udah 3 generasi ternak domba dan sapi. Berarti udah 1 tahun ya. Dari buyutnya turun sampai mereka ilmunya udah dikasihin. Nah, terus saya tinggal ambil aja.
Jadinya saya meskipun cuma 3 tahun, tapi udah nyerap banyak dari orang-orang sekitar saya, ya lumayan banyak lah, lumayan tahu saya. saya sih orangnya, saya nggak peduli ya sama tanggapan mereka, mau yang positif mau yang negatif, sama sekali bukan urusan saya. Saya punya keinginan buat beternak, itu yang saya jalankan. Jadinya begini, saya tuh orangnya seperti yang dikasih tahu sama peternak ini, saya tuh nggak masalah orang tuh ngomong apa, karena itu opini mereka. Jadi opini orang itu bukan merupakan realitas hidup saya. Jadi nggak masalah mereka mau punya opini apa. Begitu menurut saya. Yang saya dapat sekarang ini, selain dari ilmu yang udah diturunkan sama peternak-peternak di sekitar sini ke saya, yang pertama saya bisa manajemen infrastruktur. Jadinya bagaimana cara, jadi saya bisa tahu cara bagaimana menanam rumput, ada penampungan air, manajemen air di musim panas itu sangat penting. Bagaimana pula saya bisa manajemen dombanya yang dipakai sebagai pupuk. Saya atur mereka bagaimana supaya menyuburkan tanah tandus ini. Dan sekarang kelihatan setelah 3 tahun udah banyak bagus rumputnya. Juga bagaimana manajemen breeding untuk domba-domba ini, penjualan dan juga skillnya buat domba-domba ini menjadi sehat dan gemuk-gemuk seperti ini. Begitu. Bukan titik nol mah gampang ya bangkit lagi. Saya pernah jatuh minus, bukan nol lagi, di bawah nol. Jadi waktu dulu itu saya pernah bangkrut karena kena tipu usaha saya, jadinya bangkrut ya, nggak punya uang buat bayar, jadinya ya nggak bagus ya, kayak begitu kita punya kehidupan. Hampir ditendang keluar dari rumah sendiri karena nggak bisa bayar cicilan, itu juga pernah. Selalu, tapi saya nggak pernah gagal. Saya salah banyak, salah besar, salah kecil, salah sampai hampir mati pun pernah, depresi. Waktu bangkrut, waktu itu anak saya baru lahir. Tapi kenapa? Jadi enggak lah, lebih baik gak depresi. Lihat kayak begini happy. Lihat. Udah telat. Itu domba muter-muter di punggungnya. Cita-cita nggak ada, sekolah nggak benar, lunas nggak benar, membaca pun nggak tertarik. Jadi saya di sekolah tuh nggak bagus prestasinya ya. Saya nggak punya cita-cita apa-apa. Tapi nasib membawa ke tempat lain. Saya punya ini 30 hektar domba. Memang mimpi saya dulu mau punya tanah besar. Ya, sekarang terjadi. Ya udah, nggak perlu sekolah. Harapan saya Jakarta ini saya mau perluas lagi. 200 pada saat ini saya mau, di masa depan saya mau coba sampai 1000 ekor. Dan juga pada saat ini saya sudah dikenal sama beberapa peternak di Indonesia. Saya nggak sangka itu kalau mereka tuh tertarik melihat farm domba di Australia. Saya nggak sangka itu, tapi mereka tertarik. Jadi saya lebih semangat lagi, ada orang-orang yang tertarik. Jadi saya agak lebih semangat ya, daripada sendirian aja. Buat pemuda-pemuda ya,
bagus sekali kalau pemuda itu yang tertarik apa aja segala bidang, khususnya peternakan. Banyak pemuda-pemuda yang sekarang tertarik dengan peternakan, domba apa. Jangan takut salah, ya. Kalau kita di sekolah itu salah, kita dihukum habis. Tapi di dunia nyata, dunia yang di luar sekolah, kalau salah itu kesempatan kita belajar. Itu ilmu yang terbaik menurut saya. Hampir setengah abad saya hidup, jadi bisa saya simpulkan banyaklah melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Jangan takut, ini cara kerja di dunia nyata berbanding terbalik dengan apa yang di sekolah. Di dunia nyata, kalau orang melakukan kesalahan dan bisa belajar dari kesalahan itu, dia bakalan berhasil. Kalau di sekolah, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus di sekolah. Oke. Ya. Yang kedua, yang paling penting, mesti punya mimpi. Ini semua ini, lihat ini asalnya dari mimpi. Anak yang datang dari Indonesia, anak muda, umur 18 tahun datang dari Indonesia, yang punya cita-cita, punya tanah besar. Kalau kita masuk ke dalam tanah itu, kita nggak bisa lihat ujungnya di mana. Itu mimpi saya. Dan sekarang tahun 2017 terjadi. Dari mana itu semua? Anak datang dari Indonesia, nggak punya duit, cuma tahunya belajar, ngomong Inggris pun nggak bisa. Sekarang, lihat, saya datang cuma bawa 1 koper loh ke negara ini. Sekarang saya bisa punya tanah yang begini besar. Wah. Dan sekarang saya ada kesempatan buat bagi ilmu saya, buat bagi pengalaman saya, dan sekarang saya bisa bagi. Setelah melakukan banyak kesalahan. Gitu. Siap. Jadi jangan takut kesalahan. Mimpi yang besar ya. Mesti punya mimpi yang besar. Mumpung itu gratis, mimpi gratis. Nggak ada masalah. Ambil yang sebesar-besarnya. Masalahnya, orang-orang itu mimpinya terlalu kecil. Jadi gampang sekali dapat jangan mimpi yang sebesar-besarnya. Kalau bisa, semua pasti bisa.